Hai, hello guys, welcome back to my channel. Hari ini aku mau menceritakan sedikit kisah percintaan aku ya. Meskipun aku sebenarnya dari kemarin tuh mikir-mikir mau ngangkat konten ini gitu, karena ini kan menyangkut pihak lain yang pernah deket sama aku gitu. Jadi aku ngerasa sedikit agak kurang enak sih sebenarnya mau ngangkat konten ini. Tapi aku juga pengen kalian tahu aku itu seperti apa sih kalau dalam hal percintaan gitu. Aku pengen kalian juga tahu biar kalian gak seenaknya ngungkapin cinta, ngungkapin pengen pacaran sama aku gitu. Aku pengen kalian juga tahu gitu sifat aku seperti apa gitu. Tapi sebenarnya dari aku kecil itu aku nggak pernah yang namanya bener-bener pacaran yang serius kayak teman-teman yang lain gitu. Aku itu bisa dibilang kalau kalau lagi deket sama orang atau orang nembak aku itu pacarannya paling sehari, seminggu, bahkan sebulan. Nah, kali ini yang mau aku bahas itu yang terakhir aku pacaran ini jangka waktunya itu cuma sebulan gitu. Dan itu terjadi sudah 2017 yang kemarin. Oke, gimana kisahnya percintaan aku? So, let's check it out. Jadi guys, aku ketemu sama, bukan ketemu sih, aku kenal sama dia ini awalnya di tahun 2015. Saat itu aku sengaja ngasih nomor PIN BB aku, karena waktu itu masih zaman-zamannya pakai PIN BB ya. Jadi aku nyantumin nomor PIN BB aku di salah satu grup pecinta waria dan di salah satu FB bio di FB aku gitu. Karena dulu waktu itu aku cuma pengen nambah-nambah temen gitu, biar kontak BBM aku banyak gitu. Nah, suatu hari si dia ini ngechat aku dan bilang kalau dia ngambil PIN BB aku di salah satu grup itu, grup pecinta waria gitu. Setelah aku lihat profilnya, cakep juga kata aku. Akhirnya aku respon deh dia gitu. Kita saling nanya-nanya, dia nanya aku tinggal di mana, aku kerja apa gitu. Aku juga nanya juga dia kerja apa, dia tinggal di mana gitu. Dan dulu itu aku selalu nanyain kepada orang-orang yang deket sama aku itu, aku selalu nanyain satu hal, kamu tingginya berapa gitu. Karena aku paling suka itu cowok yang lebih tinggi dari aku. Karena kalau aku lagi jalan-jalan tuh kan enak di dekat sambil nengok ke atas, bukan nengok ke bawah gitu. Kalau aku mikirnya gitu dulu. Jadi aku lebih suka itu cowok yang lebih tinggi dari aku gitu. Dan saat aku nanya itu ke dia, dia bilang kalau dia tingginya itu sepantaran sama aku, bahkan lebih pendek dikit gitu. Aku pikir oke gitu, aku ngiyain gitu ya, nggak apa-apa gitu kalau cuma buat temenan kan. Setelah kita lumayan lama bincang-bincang, ngobrol-ngobrol, hari-hari kita ngechat bareng gitu, sampai suatu hari dia ngajakin aku buat ketemuan gitu, dia mau main ke kosan aku, tapi selalu aku tolak karena satu hal yang aku ngasih pertanyaan ke dia nggak pernah jawab gitu. Jadi aku nggak pernah mau ketemuan sama dia gitu. Karena waktu itu juga aku lagi sibuk punya kerja, karena kerjaan banyak, jadi aku agak malas-malas mau ketemu sama dia gitu. Sampai suatu hari kita lost contact dan aku udah nggak pakai BB lagi waktu itu. Setelah bertahun-tahun, tepatnya itu di tahun 2017 akhir itu, dia nginbox aku di salah satu FB aku. Aku kaget dong waktu itu, dia tiba-tiba ngechat aku, nanya kabar aku gimana gitu. Aku jawab kalau aku baik-baik aja gitu. Dan kamu gimana kabarnya juga, aku tanya gitu. Ternyata dia itu keadaannya lagi nggak baik-baik saja gitu. Dia curhat ke aku kalau sekarang dia itu nggak kerja lagi di perusahaan. Dia tuh kerjanya sekarang jadi penjaga warnet. Aku nanya dong, loh kenapa kok kamu nggak kerja di perusahaan lagi, kok tiba-tiba kerja di warnet gitu.
dia cerita ke aku kalau kalau saat waktu kerja di perusahaan itu dia sempat sakit dan lama cuti. Karena dia kelamaan, akhirnya entah dia diberhentiin atau dia resign dari kerjaannya, dan dia udah nggak punya pegangan uang sama sekali waktu itu, dan dia akhirnya minta bantuan temennya buat cari kerja apa aja deh, buat nyambung hidup dulu katanya. Dan akhirnya dia kerja warnet waktu itu, jadi operator warnet sekaligus tinggal di mesnya di tempat warnet itu dengan bayaran yang ngepas banget katanya, ngepas banget buat sewa kosan sama sehari-hari, kadang buat makan aja katanya kurang gitu. Dengan baik hatinya aku waktu itu, inisiatif waktu itu aku bilang, ya udah, kamu mau makan apa gitu biar aku kirimin gitu. Dia nanya, beneran gitu, serius gitu? Iya gitu, mumpung aku lagi off kerja nih gitu, jadi aku ada di kosan terus gitu. Jadi aku mau masakin kamu gitu, kamu mau makan apa gitu, terserah kamu deh gitu, aku sih apa aja mau gitu. Oh ya udah gitu, jadi waktu itu aku kirimin makanan ke tempat dia lewat Gojek ya. Dan itu hampir tiap hari aku nganterin makanan ke dia. Dia bilang makanan aku enak gitu. Dan teman-temannya dia tuh yang nyicipin makanan dia tuh juga bilang kalau makanan aku itu enak gitu. Sampai suatu hari itu dia ngomong lagi kalau dia pengen ketemu aku gitu. Dan di sini aku sih jujur ya udah deh gitu, kita ketemuan gitu. Akhirnya Sabtu malam itu dia ke kosan aku gitu. Pertama kali aku lihat dia itu seperti apa gitu. Ternyata dia itu nggak tinggi-tinggi banget gitu, bahkan setara sama aku, bahkan lebih pendek dikit. Tapi aku nggak sekarang mempermasalahkan itu lagi sih sebenarnya. Dan pertama kali ketemu juga itu dia langsung ngutarain perasaannya ke aku gitu. Dia pengen pacaran sama aku gitu. Aku mikir-mikir dulu waktu itu, mikir-mikir dulu. Sampai berjam-jam aku nggak ngasih jawaban gitu ke dianya gitu. Sampai dia desek, gimana kalau nggak mau ya nggak apa-apa gitu kata dia. Sampai akhirnya ya udah deh, aku bilang ya udah jalanin aja dulu gitu. Jadi diterima apa enggak? Ya udah jalanin aja dulu gitu, apa adanya gitu. Aku bilang gitu. Tapi dia maunya itu kata tidak atau iya gitu. Ya udah deh aku yain aja gitu, biar dia nggak apa sih, nggak kepikiran gitu. Ya udah aku yain gitu. Tapi dalam hati aku ya aku pengennya jalin aja gitu. Jadi kita itu ketemuannya setiap hari Sabtu, karena dia tuh ada hari Minggunya tuh libur dia, dan aku juga hari Minggunya juga libur. Jadi setiap hari Sabtu malam dia kesini sampai subuh baru dia pulang gitu, buat besoknya dia itu istirahat di sana di tempatnya. Sampai suatu hari itu dia cerita ke aku, dia pengen punya rencana buat kerja lagi di tempat yang lebih baik gitu, nggak mau jaga warnet lagi gitu. Aku nanya, ya udah gitu, itu ide bagus gitu. Tapi dia cerita lagi kalau kendala dia itu ada di ponsel gitu, ada di HP gitu. Setiap kali dia ngirim email itu lewat internet dia, lewat warnetnya dia ngirim email ke perusahaan-perusahaan, katanya dia harus ada pegangan HP gitu, karena nggak bisa buat calling ke sama orang-orang di HRD atau apanya gitu. Dia itu harus punya pegangan HP gitu. Sampai aku mikir lama, dia bilang ke aku kalau kamu bisa bantu aku nggak gitu, beliin HP aku gitu. Aku kaget dong waktu itu, aku agak sedikit shock. Sampai akhirnya aku bilang, oh ya udah deh gitu. Dalam hati aku, ya udah biar dia bisa hidup lebih baik kalau dia kerja di tempat yang lebih baik juga gitu, bisa buat masa depan dia juga gitu.
dia juga bilang ke aku kalau nanti kalau aku udah kerja enak, aku bakalan ganti uang kamu gitu, aku juga bakalan ngasih hadiah buat kamu juga gitu. Aku sih nggak terlalu muluk-muluk ya, yang penting aku mikirnya dia itu kerja enak dulu deh gitu, nggak di warnet kayak sekarang terluntang-lantung gitu. Karena kan dia itu bersaudara tapi nggak kumpul sama saudaranya, sedangkan orang tuanya udah nggak ada juga gitu. Jadi dia kayak sebatang kara tapi masih ada adik-adiknya yang masih yang tinggal sama omnya itu masih kontekan sama dia juga gitu. Nah, sampai akhirnya aku kasih uang ke dia buat beli HP gitu, buat beli HP, dan dia ternyata beli HP-nya di temannya dia gitu. Dan setelah kita ketemu beberapa kali di setiap minggunya itu, kita makin akrab gitu. Dan sampai suatu hari itu dia itu udah dapat HP-nya, dan dia udah mulai kirim-kirim lamaran ke tempat-tempat perusahaan yang dia tuju gitu. Aku selalu nanya gimana perkembangannya gitu, gimana, udah ada yang diterima belum di tempat perusahaan yang baru gitu. Dia bilang belum gitu, masih usaha gitu. Ya udah, aku semangatin aja terus tiap hari gitu. Sampai suatu hari dia nggak ada kabar, dan aku inbox dia gimana gitu, udah ada perkembangan belum gitu. Katanya udah diterima di salah satu perusahaan katanya. Dan sampai beberapa waktu itu dia itu nggak ada kabar, dan aku juga nggak nanyain waktu itu, karena aku waktu itu lagi sibuk-sibuknya juga di tempat kerja gitu. Sampai suatu hari aku iseng-iseng nanya ke dia gitu, ke dianya, gimana, udah diterima belum gitu. Kata dia udah gitu, dan dia ngasih foto sekilas tentang tempat kerjanya gitu, sama tempat kosan yang baru gitu. Aku mikir, oh alhamdulillah gitu kalau kamu udah keterima dan udah enakan hidupnya gitu. Dia bilang, oh iya makasih gitu. Dan dari situ nggak ada kabar lagi, dan dia tiba-tiba nge-inbox aku kalau dia lagi sakit. Dan HP yang pernah aku beliin itu digadain. Aku agak shock dikit sih waktu itu dengarnya kalau HP yang aku kasih ke dia itu digadain gitu. Tapi di sisi lain ya mungkin dia butuh banget uang waktu itu, karena baru kerja juga, jadi uangnya mungkin belum cukup buat nambah biaya dia berobat gitu. Agak shock ya, aku nanya kamu sakit apa gitu. Dia itu golongan darahnya O. Jadi kan orang yang golongan darahnya O itu sensitif ya terhadap penyakit ya gitu. Jadi dia itu kena apa gitu aku lupa, jadi dia harus berobat, dan HP yang aku pernah beliin itu digadain gitu. Aku cuma bilang, oh ya udah cepat sembuh ya gitu. Aku cuma ngasih semangat aja sama dia waktu itu. Dan sampai akhirnya dia sembuh kembali dan kerja lagi. Dia mulai minta WhatsApp aku gitu, mulai minta nomor WhatsApp aku, dan akhirnya kita WhatsAppan. Tapi yang nggak aku habis pikir itu, biasanya kan kalau orang pacaran itu nomor WhatsAppnya kan saling di save ya. Ini sepertinya cuma aku aja yang nge-save dia gitu, tapi dianya nggak nge-save aku. Jadi aku agak gimana ya, agak kesel sih sebenarnya waktu itu, agak kesel karena emang apa ya, kayak nggak ada niat gitu, kayak nggak nganggap aku pacar gitu. Jadi apa ya, WhatsAppnya itu seperti aku aja yang nge-save, dianya itu nggak nge-save nomor aku gitu. Jadi kan biasanya kalau orang di save itu kan muncul foto, statusnya juga muncul gitu. Ini nggak ada sama sekali, fotonya kosongan gitu. Dan kadang dia tuh nggak WhatsApp tapi malah nge-line aku gitu. Lebih enak nge-line katanya gitu, kalau WhatsApp nggak enak gitu.
aku mulai agak netting sih waktu itu, agak kenapa ini pasti ini ada apa-apa gitu. Aku ya udah deh, aku abaiin gitu. Dan biasanya kan kalau orang udah komitmen gitu atau pacaran gitu kan, FB juga saling nge-add ya. Dan ini FB dia itu super private. Dari pertama kali aku kenal dia, dari zaman 2015 itu, aku nanya dong FB-nya dia apa gitu. Dia ngasih tahu FB-nya dia gitu. Dan ternyata di FB-nya tuh dikunci semua gitu. Gak ada apa-apa selain foto dia di profil gitu. Aku nanya, waktu tahun 2015 aku nanya gitu, kok di private gitu, kenapa gitu. Dia beralasan kalau aku nggak apa-apa gitu, aku cuma iseng-iseng aja main FB gitu, cuma lihat-lihat aja gitu, nggak pengen berteman-teman sama siapa-siapa gitu. Aku mulai oke gitu. Mungkin karena waktu itu kita nggak ada hubungan apa-apa, jadi aku mikirnya wajar aja lah dia memprivate Facebooknya gitu. Tapi semenjak kita pacaran di tahun 2017 kemarin itu, kok FB-nya tetap di private gitu, nggak mau nge-add FB aku, kenapa gitu. Aku mulai curiga aja sih sebenarnya, kalau sebenarnya dia itu nggak mau terbuka sama aku gitu. Aku sih tipe orang yang selalu menganut simbiosis mutualisme ya. Jadi kalau dia nggak mau diganggu kehidupannya diungkap, open minded, atau dia mau nutupi, ya udah aku juga gitu. Aku juga nggak mau dia ngorek-ngorek tentang aku lebih jauh, tuh nggak mau aku gitu. Jadi aku selalu nerapin simbiosis mutualisme gitu. Nggak kalau kamu mau open ke aku juga open gitu. Kalau kamu ngasih aku apa, aku juga ngasih apa gitu. Pokoknya saling menguntungkan lah gitu. Nggak ada yang dirugiin satu sama lain gitu. Nah di sini itu seperti agak dirugiin terus sama dia gitu. Padahal setiap aku ketemu sama dia di hari Sabtu itu, setiap minggunya itu, setiap aku ketemu sama dia itu, aku selalu taruh HP gitu. Aku selalu kasih waktu aku semuanya buat dia gitu. Jadi aku nggak pernah yang namanya kalau sama dia itu buka-buka HP atau main HP sendiri, enggak gitu. Dan juga itu dari WhatsApp, FB, semua itu seperti di private sama dia gitu. Seperti aku nggak boleh tahu apa-apa tentang dia gitu. Aku juga mikir waktu itu, oh orangnya jadi seperti ini gitu. Sampai suatu hari, ini yang bikin aku ngambil keputusan buat terus apa enggak gitu. Jadi suatu hari itu, aku iseng-iseng nanya ke dia gitu. Aku iseng-iseng mau lihat respon dia terhadap aku gitu. Jadi saat itu aku inbox ke dia, aku bilang kalau aku lagi butuh uang gitu. Aku lagi butuh uang mendadak banget gitu. Nanti abis gajian aku balikin, kamu percaya kan sama aku gitu. Aku pengen tahu reaksi dia gitu. Dan ternyata jawaban dia itu nggak seperti yang aku pikirin gitu. Biasanya kalau orang normal pacaran atau orang dekat gitu, pasti kalau ada pacarnya nanya butuh uang atau butuh apa aja, pasti yang ditanya buat apa gitu, keperluannya buat apa, dan bla bla bla, yang jawabannya yang mendekati dengan pertanyaan aku gitu. Tapi ini ini jawabannya beda banget. Ini jawabannya yang bikin shock aku. Jadi dia itu nanya gitu, kamu nggak pernah ngasih kabar, nggak pernah ngasih apa, kok tiba-tiba mau minta uang gitu, mau pinjam uang ke aku gitu. Aku aja udah nggak dibolehin ke kosan kamu, gimana aku mau bisa percaya gitu. Aku langsung shock dong denger jawaban dia gitu. Padahal kan waktu itu cuma aku pinjamnya itu nggak gede-gede banget gitu. Aku kan cuma ngetes dia doang sebenarnya. Dia tuh seperti apa sih gitu. Dan ternyata ya seperti itu deh.
Jadi ya udah deh, setelah itu aku mantepin buat ya udah gitu. Tanpa pikir panjang, besoknya semua sosial media dia aku blokir, WhatsApp aku blokir, Line aku blokir, semuanya aku blokir sampai FB kedua dia aku blokir. Jadi aku mau menghilang gitu aja sama dia gitu. Tanpa ngasih penjelasan apa-apa, aku udah capek. Dan sampai sekarang aku udah nggak komunikasi lagi sama dia. Dan dari tahun 2017 sampai sekarang aku nggak kontak-kontakan lagi sama dia. Mungkin suatu hari dia akan lihat video ini ya. Kalau dia nemuin channel aku ini dan dia tahu perasaan aku gimana gitu, please jangan balik lagi ke hidup aku ya, karena aku udah happy sekarang, dan semoga aja kamu juga bisa survive, bisa nemuin kebahagiaan kamu sendiri gitu. Aku udah nggak mau mikirin yang kemarin-kemarin gitu, karena aku lagi fokus ngebahagiain orang tua aku gitu. Nah, itu dia guys, kisah percintaan aku ya. Meskipun kisah aku ini nggak seromantis yang lainnya gitu. Jadi aku harap kalian itu kalau pacaran benar-benar berkomitmen satu sama lain gitu, saling menguntungkan gitu. Bukan berarti kalian tuh matre atau apapun gitu. Ibaratnya itu timbal balik gitu. Thank you guys udah nonton video aku kali ini ya. Kalau kalian suka jangan lupa klik tombol like, komen, dan klik juga tombol subscribe, dan bunyikan loncengnya untuk dapat video-video aku terbaru nantinya. Okay? So thank you.